dipersembahkan oleh Saat ini dunia sedang berada di tengah ketidakpastian global, mulai dari perubahan iklim, ketegangan geopolitik yang menyebabkan perlambatan ekonomi di beberapa negara. Lantas, bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan potensi dan juga sumber dayanya untuk tetap tangguh dan resilience di tengah ketidakpastian global saat ini? Kami akan membahasnya dalam 60 Minutes with BNI Sekuritas. Bersama saya, Puja Lestari. Ya, pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan outlook ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global, khususnya di sektor keuangan dan pasar modal, saya sudah bersama dengan Bapak Agung Prabowo, Direktur Utama BNI Sekuritas. Halo Pak Agung, apa kabar Pak hari ini? Baik. Terima kasih. Terima kasih ya Pak sudah bergabung bersama kami dalam 60 Minutes. Pak Agung, kalau kita berbicara tentang situasi ekonomi saat ini, bahkan kemarin Presiden Joko Widodo sempat menyebut bahwa saat ini situasi ekonomi global dalam ketidakpastian karena ada banyak sekali faktor geopolitik dan juga perlambatan ekonomi di sejumlah negara. Kalau Pak Agung melihat saat ini bagaimana kondisi ekonomi global menurut Anda? Ya, kalau misalnya kita lihat, mungkin kita mundur di tahun 2022, gitu ya. Kita harus membandingkannya dengan tahun sebelumnya. Tahun 2022 itu banyak sekali ketidakpastian, tentunya juga itu di-drive oleh perekonomian di US, di mana di US itu juga dari sisi tingkat suku bunga yang cukup tinggi, inflasinya juga cukup tinggi juga, gitu ya. Terus juga kalau misalnya kita ingat di tahun 2022 itu juga mulai adanya perang di Ukraine dengan Rusia. Dan itu juga menyebabkan banyak sekali faktor-faktor dari commodities yang menyebabkan juga mendorong inflasi. Yeah. Cuman di tahun 2023 itu kita juga melihat sebetulnya efek dari pandemi itu sudah mulai mereda, dan kita juga melihat China juga sudah membuka pintunya. Dan kita lihat sendiri di situ mulai, tapi dari sisi pertumbuhan ekonomi itu juga sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan. Nah, memang kalau misalnya kita lihat di sini tingkat suku bunga itu menjadi hal yang paling penting sekali di tahun 2023, gitu ya. Nah, di sini kita lihat sebetulnya dari sisi tingkat suku bunga itu mestinya memang US masih melihat itu tinggi sekali. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi inflasi di US itu sudah mereda, sudah terjadi penurunan, dan memang dari sisi real interest rate-nya itu juga sangat tinggi sekali. Jadi dengan sendirinya tentunya kita berharap sampai dengan penghujung tahun memang dari The Fed bilang bahwa tingkat suku bunga itu akan di level yang tinggi, cuman ekspektasi mestinya sih untuk tahun 2024 itu terjadi akan ada koreksi di situ. Memang yang kita juga perhatikan sebetulnya perlambatan ekonomi di tahun 2023 ini lebih banyak karena ekspektasi pertumbuhan ekonomi di Cina itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi betul. kita berharap sih mestinya itu yang lain-lainnya akan kembali ke normal, gitu ya. Cuman Cina kita harapkan itu juga akan ada perbaikan. Kemarin di San Francisco di APEC itu Xi Jinping sudah bertemu dengan Biden, dan harapannya ini adalah permulaan suatu hubungan yang lebih baik antara US sama China, dan harapannya itu juga akan berdampak secara positif terhadap ekonomi global. Ini artinya Pak Agung melihat bahwa kita sempat melewati masa-masa pandemi 2021-2020, namun sekarang kita sudah mulai recovery ya Pak ya di 2023 ini. Betul, recovery-nya sudah mulai kelihatan juga sebetulnya di tahun 2023 ini. Baik, tadi kita sudah berbicara tentang ekonomi global. Kalau Pak Agung melihatnya bagaimana situasi ekonomi global ini berdampak pada ekonomi domestik kita? Tentunya dampaknya akan sangat signifikan sekali. Tentunya dari sisi tingkat suku bunga, kembali lagi ke tingkat suku bunga. Kalau misalnya memang ada koreksi dan ekspektasi dari para ekonomis, analis, itu antara 50 sampai 100 basis point koreksi 50 basis points paling nggak di Fed rates, gitu ya. Dan kita juga harapannya juga kira-kira sama lah untuk Indonesia di situ. Jadi kalau misalnya ada dan dari sisi global economic growth dari kebanyakan negara, Cina saya kecualikan di sini. Dari kebanyakan negara itu
akan balik lagi ke kondisi atau trajectory growth normal di situ, dengan tingkat suku bunga yang diharapkan itu akan juga mulai turun, ya tentunya juga aktivitas dari sisi ekonomi di Indonesia itu juga mestinya akan ada perbaikan. Jadi kalau misalnya kita lihat mungkin dari sisi ekonomi, tentunya di tahun 2024 adalah tahun politics. Bukan hanya di Indonesia, juga di negara lain, termasuk US juga adalah tahun politik. Dan kita harapannya tentunya adalah dari sisi consumption, itu akan ada recovery di situ. Tapi memang perlu kita lihat bahwa ini balik lagi ke normal. Temanya adalah balik lagi ke normal, gitu ya. Jadi pertumbuhan akan ada pertumbuhan, tapi jauh lebih sehat, lebih normal. Dan harapannya memang outcome dari elections dari politics itu menjadi hal yang sangat positif juga untuk kemudian orang kembali lagi berinvestasi di Indonesia. Baik, sebelum kita berbicara tentang harapan Pak di tahun 2024, mari kita coba mengulas dulu ya review dari tahun 2023 ini. Banyak orang yang bilang bahwa ekonomi Indonesia ini cenderung tangguh. Bahkan ketika beberapa negara mengalami perlambatan, justru pertumbuhan ekonomi kita masih di kisaran 5%. Dan beberapa hari terakhir ini kan juga rupiah sudah mulai menguat lagi, sudah mulai bangkit lagi. Kalau dari Pak Agung, apakah melihat memang ekonomi Indonesia ini memang resilient di tengah ketidakpastian global yang ada? Ya, kita sebenarnya kalau misalnya melihat ekonomi, resiliensi dari ekonomi Indonesia, mungkin kita bisa lihat dari zaman dulu dia Asian Financial Crisis gitu ya, di mana dampaknya sangat signifikan sekali terhadap ekonomi Indonesia. Tapi kita bisa untuk keluar dari kesulitan pada waktu itu, gitu ya. Intinya adalah dari sisi sektor konsumsi itu kontribusi terhadap GDP itu cukup signifikan. Jadi tentunya kita keluar dari pandemi di tahun 2020, 2021 dan 2022. Dan tentunya juga sekarang kita sudah melihat ada perbaikan dari sisi perekonomian. Memang meskipun purchasing power secara umum itu masih melemah. Jadi kita berharap dari sisi consumption, fiscal spending tentunya juga akan sangat membantu di tahun 2024 untuk adanya consumption yang membantu GDP. Tapi juga kita melihat harapannya bahwa untuk yang capex, yang investments yang terkait dengan maintenance capex itu akan tetap ada. Dan tentunya harapannya adalah kalau misalnya kita lihat ke depannya setelah elections, investment untuk expansion itu tentunya akan menunjang perekonomian. Baik, ini artinya kita sudah on the right track ya, Pak. Secara koordinasi dari sisi fiskal maupun juga dari sisi kebijakan moneter itu koordinasinya luar biasa bagus. Mestinya sih kita arahnya juga baik. Baik, kita sudah on the right track, tapi kalau menurut Pak Agung, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga momentum ini? Kita sedang di momentum kita akan bangkit, gimana, apa catatan nih menurut Pak Agung? Apa yang harus tetap kita lakukan, atau mungkin apa yang harus kita tinggalkan? Tapi kalau misalnya untuk yang dari sisi apa yang tetap harus kita lakukan, ya tentunya kita harus fokus kepada pemulihan investasi. Karena itu adalah salah satu elemen yang sangat mendorong perekonomian di negara kita, gitu ya. Apakah itu dari sisi financial markets ataupun juga dari sisi foreign direct investments. Nah, itu menciptakan iklim investasi yang sangat kondusif untuk berinvestasi di negara kita, itu menjadi hal yang sangat penting sekali buat saya, gitu. Nah, ini yang memang harus kita tingkatkan di situ, karena bagaimanapun juga untuk negara ini bisa bertumbuh di atas 5%, kita butuh investasi. Dan investasi itu bukan hanya dari dalam negeri, tapi kita juga butuh investasi dari luar negeri juga di situ. Beberapa di bulan terakhir kita lihat juga sebenarnya dari sisi inflow. Betul. Apakah itu di obligasi maupun di stock market itu sudah terlihat positif inflow dari asing gitu. Tapi kita juga ingin melihat sebetulnya inflow dari foreign direct investment di Indonesia. Jadi penciptaan iklim investasi yang baik gitu, yang kondusif. Nah, inilah sebetulnya yang harus kita jaga
Karena dan dengan itu kita juga mendapatkan kepercayaan lebih Betul. dari investor asing, gitu kan, investor luar dari manapun juga, dan itu tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan dan tentunya efeknya akan trickle down to consumption dan economic growth. Baik, nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi Pak terkait dengan pasar modal dan juga sektor keuangan. Namun usai jeda ya Pak Agung. Ya pemirsa, ternyata dari pandangan BNI Sekuritas menyebut bahwa ekonomi Indonesia saat ini sudah berada on the right track. Kita hanya perlu untuk menjaga iklim investasi yang baik agar semakin mendatangkan capital inflow dan juga semakin meningkatkan pertumbuhan serta daya beli ekonomi masyarakat. Tetap berada bersama kami di 60 Minutes, kami akan kembali usai jeda. Ya, Anda masih bersama kami di 60 Minutes with BNI Sekuritas. Di tahun 2023 ini tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana we are on the right track, tapi kita masih dalam fase recovery. Kalau dari BNI Sekuritas, untuk di tahun 2023 Pak, appetite investor ini seperti apa? Apakah cenderung agresif atau mungkin malah tidak di tengah ketidakpastian ini? Kalau kita sih melihat dari sisi indeks di JCI, ekspektasi kita tahun ini tuh mungkin ditutup di 7.400. Oke. Tahun depan di 7.550, 7.600 kira-kira ya. Dan kita lihat sendiri juga kalau misalnya dari sebulan atau 2 bulan terakhir itu juga ada peningkatan di average dari trading value dari foreign, gitu ya. Tentunya ini kita melihat hal yang sangat positif. Kepercayaan dari investor sudah kembali lagi ke Indonesia, terutama dari foreign, dan tentunya ini akan juga mudah-mudahan berlanjut di tahun 2024. Dari sisi earning korporasi, saya lihat masih ada pertumbuhan meskipun mungkin agak sedikit slow. Tahun 2024 kan tahun politik ya, jadi mungkin orang akan lebih slow down dari sisi capital expenditure spending, tapi capex tentunya masih tetap ada untuk yang maintenance capex dan segalanya. Saya sih sangat berharap sekali akan ada kebijakan fiskal yang positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi konsumsi. Dan setelah pesta demokrasi selesai, kita harapannya ada investasi kembali ke negara ini. Oke, Pak Agung, kalau di luar faktor-faktor ekonomi ini tentu kita tahu bahwa kehidupan ini tidak bisa dipisahkan dari teknologi ya Pak ya. Teknologi is changing inevitably dan sangat cepat sekali pace-nya. Kalau BNI Sekuritas memanfaatkan teknologi dan inovasi ini seperti apa? Kalau kita melihat teknologi itu sesuatu yang sangat penting sekali, sangat krusial sekali untuk kelangsungan pertumbuhan bisnis kita di BNI Sekuritas. Jadi kita baru-baru ini tentu saja kita juga upgrade core system kita juga upgrade trading engine kita, dan kita sedang berproses untuk mengupgrade kita punya aplikasi Beyonds. Tapi itu dari sisi bisnis detail. Tapi dari sisi overall operation itu juga kita digitalisasi. Karena bagaimanapun kedepannya yang ada di benak kami itu adalah sebetulnya operational resilience. Operational resilience tentunya harus dibantu dari teknologi, dari digitalisasi yang kemudian membuat kita menjadi pemain yang lebih efisien, gitu ya. Jadi teknologi sesuatu hal yang kita harus rangkul tentunya, dan salah satu yang juga kita gunakan adalah teknologi berbasis artificial intelligence, generative AI. Kita baru dengar dari banyak kepala negara pada saat meeting APEC, salah satu voice di APEC itu adalah AI. Dan ini AI sudah kita pakai dan itu sangat membantu sekali dalam kita meng-create konten-konten juga mengenai research. Let's talk more about Beyonds, Pak. Apa saja yang baru dari Beyonds? Oh, banyak sebetulnya sih ya. Tentunya kita ada automatic order, gitu ya. Automatic order di mana orang bisa memberikan predetermined kriteria, gitu ya. Banyak kan orang itu sibuk, jadi mereka bisa masukkan kriteria-kriterianya, terus kemudian
Di situ kriteria mengenai untung rugi, kriteria mengenai berapa penurunan harga saham, kenaikan harga saham. Jadi dengan kriteria itu, terus kemudian algoritma kita akan kemudian membantu investor untuk bertransaksi. Jadi mereka bisa melakukan apa yang mereka lakukan secara kesehariannya, tapi mereka tetap bisa berinvestasi. Tapi selain itu juga, kita juga punya fitur-fitur yang saya lihat mungkin nggak banyak kompetitor punya. Misalnya trailing stop. Jadi kalau misalnya harga sahamnya itu sudah naik, terus kemudian sudah ada indikasi bahwa itu akan terjadi koreksi. Nah ini juga trailing stop fitur itu kemudian membantu investor untuk bisa memonetize, untuk menjual. Kita juga ada fitur bottom rebound, itu kebalikannya. Jadi kalau misalnya sahamnya udah mulai turun, terus kemudian ada indikasi gitu ya, kemudian sahamnya akan rebound. Nah itu juga kemudian investor secara otomatis bisa membeli gitu ya. Ada portfolio allocations, mereka bisa melihat alokasi portfolionya mereka. Terus kemudian juga ada fitur di mana kita sebagai user dari Beyonds itu bisa mengupdate credentials mereka secara online. Jadi beberapa fitur-fitur itu kita punya, dan itu yang menjadi differentiations kita dibandingkan dengan kompetitor kita. Kalau tadi kan Pak Agung bilang ada beberapa automated feature ya, untuk salah satunya untuk orang-orang yang sibuk mungkin, yang tidak bisa memantau terus-menerus. Apakah memang orang-orang sibuk ini Pak merupakan segmen yang menjadi pasar utama Beyonds, atau mungkin ada segmen investor lain yang juga disasar? Tentunya kita lihat mungkin dari secara general kita bagi nasabah kita menjadi dua. Nasabah yang merupakan investor, yang mereka punya keseharian, pekerjaan dari jam 9 sampai jam 5 sore, gitu kan. Dan mereka sibuk tentunya, dan kita juga ingin membantu mereka. Nah ini adalah nasabah investor, gitu kan. Tapi kita juga punya nasabah-nasabah yang merupakan big traders, di mana mereka itu adalah melihat bertransaksi, trading di pasar saham itu adalah preferensi mereka. Nah ini juga nasabah-nasabah yang kita garap juga di Beyond, dengan Beyonds. Berarti ada dua nasabah tersebut. Nah, kalau Beyonds ini bagaimana Pak memastikan bahwa nasabahnya ini dapat mudah mengakses platform, dan platform ini selalu user friendly, terutama untuk nasabah baru? Ya, tentunya kita memiliki platform yang sangat user friendly. Kita sangat memperhatikan feedback dari nasabah-nasabah kita. Dan pengembangan Beyonds itu bukan pengembangan yang tiap tahun. Pengembangan itu adalah pengembangan yang kita lakukan secara berkala gitu ya. Jadi tadi beberapa fitur yang saya sebutkan itu sebetulnya juga adalah fitur-fitur yang kita dapatkan dari nasabah-nasabah kita. Dan terus kemudian kita develop. Ada beberapa fitur yang memang kita innovate. Kita menggunakan latest technology untuk berinovasi juga. Dan tentunya ini kita tes ke nasabah kita dan mendapatkan endorsement dari mereka, dan kita luncurkan gitu ya. Jadi harapannya kita itu membangun sesuatu berdasarkan memang feedback dari nasabah kita. Ini artinya BNI Sekuritas, terutama di Beyonds ini memang sangat customer oriented ya Pak ya. Continuous improvement dari apa yang customer berikan feedbacknya. Karena memang itu adalah salah satu dari misi kita, itu adalah bisa membantu nasabah kita. Jadi kita bangun pagi itu adalah berpikir apa lagi ya yang bisa kita bantu nasabah-nasabah kita, apakah itu nasabah korporasi ataupun nasabah retail, untuk mencapai tujuan hidupnya. Jadi misalnya kalau misalnya dari sisi korporasi tentunya untuk ekspansi dari usahanya, dari sisi retail ataupun dari sisi institusional adalah untuk meningkatkan wealth mereka. Gitu. Jadi itu ya sudah menjadi misi baru dari perusahaan BNI Sekuritas saat ini. Baik, dan Pak Agung tentunya BNI Sekuritas juga melihat bahwa ada sasaran anak-anak muda yang juga akan menjadi investor baru. Namun kita akan membahasnya usai jeda, Pak. Oke, boleh. Pemirsa, 60 Minutes with BNI Sekuritas akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam 60 Minutes with BNI Sekuritas. Pak Agung, tadi kita sudah berbicara bagaimana Beyond is always customer oriented dan always continuous improvement. Tadi kita lihat Pak, sekarang ini milenial dan Gen Z ini menjadi kelompok masyarakat yang potensialnya cukup besar, terutama untuk di industri dan juga untuk ekonomi Indonesia. Kalau BNI Sekuritas melihat potensi yang besar dari kelompok muda ini bagaimana? Sangat signifikan. Kelompok muda ini adalah kelompok yang menurut kita juga harus melek investasi. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita ingin mereka itu nanti setelah mereka lulus gitu ya, mereka bekerja atau mereka menjadi pengusaha, tapi mereka juga harus tahu investasi di pasar modal gitu ya. Kenapa begitu? Karena kita lihat sebetulnya kalau misalnya mereka cuman berpatok pada pekerjaan mereka aja, uangnya tidak mereka investasikan, itu mereka tentunya tidak akan bisa membangun wealth-nya. Betul. Jadi kita ingin mereka juga melek investasi, dan mereka bukan hanya tahu apa itu elemen-elemen yang penting dalam berinvestasi, tapi juga mereka juga melek bahwa faktor-faktor apa yang mempengaruhi investasi. Jadi faktor-faktor ekonomi yang tadinya mereka tidak sentuh, ya mereka harus sentuh, gitu ya. Jadi itu adalah harapannya kita. Dan mereka bisa menjadi kritis juga terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Nah, dalam rangka untuk membuat mereka menjadi lebih mengerti investasi, kita punya beberapa program tentunya. Salah satu program yang kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan berbagai universitas, gitu ya. Kita datang ke universitas, kita juga memberikan semacam kayak pencerahan mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi berinvestasi di pasar modal. Kenapa kita harus berinvestasi di pasar modal? Efek-efek apa yang ada di pasar modal di mana mereka bisa berinvestasi, juga termasuk juga alokasi, gitu ya. Kalau mereka punya pendapatan, berapa yang mereka alokasikan untuk investasi, gitu ya. Dan kita juga punya yang namanya investment games, di mana mereka setelah mendengar semuanya, gitu kan, kita juga coba dong untuk merasakan investasi. Kita berikan uang 100 juta, tapi ini memang uang halu istilahnya, di mana mereka bisa melakukan simulasi, di mana dengan uang tersebut kita mundur 10 tahun, mereka investasikan uang tersebut, dan terus kemudian mereka lihat dari 100 juta itu mereka bisa menjadi berapa. Dan kebanyakan dari mereka setelah kita berikan pemahaman mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi investasi, mereka bisa melipat gandakan uangnya. Disinilah kemudian mereka menjadi merasa bahwa kalau kita berinvestasi, dan even pas waktu itu juga ada simulasi mereka berinvestasi, jadi uangnya tidak ditaruh di cash, tapi mereka investasikan di sektor mana di saat pandemi terjadi. Coba pilih sektor mana yang return-nya itu mungkin semua akan jeblok, tapi return-nya itu turun tapi tidak signifikan. Dan itu mereka bisa lakukan. Jadi kita ingin memberikan pencerahan pada mereka, sebetulnya investasi itu tidak susah. Selama mereka mengerti faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi. Baik, dan ini juga ternyata mematahkan asumsi orang ya Pak. Kan ada banyak orang yang berasumsi kalau investasi itu nanti saja deh, mungkin gaji fresh graduate ini sepertinya belum cukup deh buat investasi. Dengan Rp10.000 Anda sudah bisa berinvestasi. Jadi sebetulnya yang namanya nilai itu bukan suatu permasalahan, gitu ya. Mereka bisa berinvestasi dengan Rp10.000. Semakin mereka paham mengenai investasi, mereka ingin berinvestasi lebih, ya tentunya return-nya akan lebih gede, lebih besar buat mereka. Berarti kalau dari BNI Sekuritas, yang paling utama ini literasi dulu ya Pak ya? Literasi dulu, baru praktiknya seperti apa, itu akan go along the way. Betul. Baik. Pak Agung, selain tadi literasi keuangan untuk para kaum Gen Z dan juga milenial, apakah dari BNI Sekuritas ini ada dukungan inklusi keuangan yang menargetkan kelompok masyarakat lain, mungkin melalui program CSR mungkin Pak? Nah, kalau kita dalam melakukan penyuluhan mengenai financial literacy, itu juga kita gabungkan dengan program-program CSR kita, gitu ya. Kita tahu bahwa kedepannya yang namanya circular economy itu menjadi hal yang penting
untuk kelangsungan dari perekonomian kita. Ya. Dan ESG, Environment, Social, and Governance, atau Circular Economy itu adalah salah satu topik pembahasan di tingkat APEC. Jadi semua kepala negara itu selalu berbicara mengenai Circular Economy. Jadi kita sendiri pun juga membantu teman-teman di universitas gitu ya. Mereka punya komunitas-komunitas kecil gitu. Ada yang mendaur ulang gitu ya, menjadi sesuatu hal yang berguna gitu kan, kertas misalnya, dan kita menjadi pemasok dari kertas-kertas tersebut buat mereka. Jadi itu yang kita lakukan secara berkala. Oke, berarti dari BNI Sekuritas ada selalu mengedepankan ESG ya Pak. Mungkin kita berbicara dari belakang dulu kali ya Pak ya, dari governance. Kalau kita membahas tentang governance excellence, bagaimana BNI Sekuritas menerapkan praktik tata kelola yang unggul dalam operasinya? Itu hal yang kita lakukan selama 2 tahun belakangan. Terus terang aja, kita kalau misalnya mau bertumbuh kencang, bisa lebih kencang dari apa tadi yang sudah saya paparkan. Cuman pertumbuhan kencang tanpa tata kelola yang benar, suatu hari kita akan nabrak. Jadi yang pertama kali kita lakukan itu adalah bagaimana kita membenahi tata kelola di perusahaan kita. Mulai dari risk management, mulai dari compliance dan kepatuhan dan juga legal, itu semuanya kita benahi. IT governance juga kita benahi juga. Jadi kita tidak asal investasi di IT gitu kan. Investasi di IT, kalau menurut IT governance yang benar itu harus sesuai dengan strategi perusahaan. Fokus harus diutamakan kepada regulatory reporting, regulatory governance, dan juga cyber security, gitu ya. Dan kita sudah melaksanakan itu semua, gitu ya. Seperti misalnya kita sudah mendapatkan ISO untuk anti-bribery. Kita juga sudah mendapatkan ISO untuk information security. Baru-baru ini kita mendapatkan rekomendasi ya untuk mendapatkan ISO untuk business continuity management. Jadi governance atau tata kelola dengan resiliensi itu adalah kemampuan kita untuk merespon suatu shock. Bukan hanya merespon, kita pengennya bukan hanya kita bisa merespon, tapi kita juga bisa memprediksi dan beradaptasi terhadap suatu shock. Nah, itu adalah rangkaian dari bukan hanya governance tapi juga dari resiliency management yang kita lakukan di BNI Sekuritas. Baik, ini salah satu lesson learned ya, di mana kita bisa melaju kencang tapi kita tetap harus menjaga good governance at its core ya Pak. Betul. Kalau dari sosial, bagaimana BNI Sekuritas memberdayakan masyarakat sekitar? Ya, tadi dari sisi CSR, di mana kita menyumbang berbagai materi-materi bekas yang kemudian bisa mereka gunakan, kelompok-kelompok gunakan untuk mendaur ulang dan menjadi sesuatu hal yang berguna, itu circular economy. Tapi dari sisi kita juga, kita itu sangat fokus kepada bisnis-bisnis di mana apakah itu advisory ataupun itu juga dari sisi capital markets, itu juga membantu pengusaha yang berfokus kepada ESG. Seperti misalnya IPO brand, tentunya kita bantu juga di situ. Kita juga membantu perusahaan juga yang bergerak di bidang hydro untuk menerbitkan obligasi. Kita juga aktif waktu itu membantu BNI dan juga bank-bank himbara lain untuk menerbitkan ESG bonds. Dan kita sendiri juga sangat aktif. Kalau nggak salah kita mungkin pemilik sekitar dari 3-5% dari carbon unit yang pertama kali BBU diterbitkan di bursa karbon di Indonesia, gitu ya. Jadi kita ingin selalu aktif dan berpartisipasi secara aktif di ESG efforts di Indonesia. Baik, tadi ada satu Pak yang belum kita bahas, environment dan juga green economy yang saat ini tengah dibahas. Namun usai jeda ya Pak Agung ya. Pemirsa, 60 Minutes with BNI Sekuritas akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh
Anda kembali bersama kami dalam 60 Minutes with BNI Sekuritas. Pak Agung, tadi kita sudah berbicara tentang elemen social and governance dari BNI Sekuritas. Kalau berbicara tentang environment, Pak, especially tentang ekonomi hijau, bagaimana komitmen BNI Sekuritas terhadap pertumbuhan ekonomi hijau? Apakah memang komitmen ini sudah tercermin dalam berbagai strategi dan solusi yang diberikan oleh BNI Sekuritas? Tentunya ini menjadi fokus utama kita bukan hanya BNI Sekuritas tapi juga BNI Group gitu ya. Kita lihat sebetulnya dari sisi pertumbuhan AUM ataupun juga return dari ESG investing globally itu sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dan juga dari sisi return itu juga baik juga gitu ya. Nah, sebetulnya demand atau permintaan untuk produk-produk investasi atau efek investasi yang berbau ekonomi hijau itu sangat signifikan sekali. Dan itu sudah kelihatan juga pada waktu kita membantu BNI menerbitkan ESG bond. Kalau nggak salah itu adalah ESG bond pertama yang dikeluarkan oleh perbankan. Penerbitannya size-nya kalau nggak salah itu waktu itu adalah sekitar 5 triliun, tapi demand-nya 21 triliun. Jadi udah lebih dari 4 kali. Dan kita juga melihat multiple subscriptions yang sama, 4 kali untuk obligasi ESG yang kita bantu untuk bank-bank himbara lainnya. Lalu kita juga lihat animo di IPO dari brand itu sangat signifikan sekali, dan juga di pasar kita lihat perkembangan sahamnya juga sangat signifikan karena memang di sini terlihat sekali masyarakat sangat antusias untuk memiliki sebagian dari efek-efek yang berbau ekonomi hijau. Jadi ekonomi hijau ini sesuatu hal yang tentunya saja yang kita harus dukung terus gitu, karena memang objektivitas dari ekonomi hijau itu adalah suatu keberlanjutan atau sustainability dari suatu perekonomian. Kalau kita bisa menciptakan circular economy secara berkelanjutan. Kita sendiri pun juga pada waktu IDX membuka ada carbon trading, ada carbon market gitu, kita juga langsung ikut berpartisipasi juga di situ, mengambil bagian dari debut issuance yang diterbitkan pada waktu itu oleh salah satu perusahaan oil and gas yang terbesar di Indonesia. Dan tentunya itu juga suatu langkah awal dari BNI Group untuk mendukung bahwa kita sangat mendukung carbon trading di Indonesia, yang selama ini terus terang aja banyak sekali nasabah-nasabah kita itu sebetulnya punya potensi untuk mendirikan carbon unit, tapi kemudian carbon unitnya mereka perdagangkan di bursa lain gitu. Kenapa nggak diperdagangkan kita? Karena tentunya dari sisi potensial kita lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lain. Tadi Pak Agung menyebut bahwa demand atau permintaan dari nasabah terhadap efek ESG ini sudah mulai meningkat ya. Tapi kalau Pak Agung melihatnya masa depan ekonomi hijau di Indonesia seperti apa? Apakah memang masyarakat yang sudah lebih melek dengan ESG atau justru ini hanya suatu tren yang tidak akan sustain lama? Kalau kita ingin kehidupan kita berlangsung lebih panjang lagi ya, tentunya kita secara masyarakat dan secara pemerintahan itu harus mengarah ke ekonomi hijau. Jadi memang peran sebetulnya bukan hanya dari pelaku pasar modal atau pelaku industri keuangan, tapi juga kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah dan juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga di masyarakat untuk kemudian bisa menggalang upaya-upaya ini menuju ke arah sana. Pengetahuan mengenai ekonomi hijau itu penting sekali. Tentunya berbagai cara dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk juga BNI Sekuritas gitu ya. Kita juga kita mulainya sebetulnya dari mahasiswa gitu ya. Dan itu kan sebetulnya cikal bakal kita di masa depan. Jadi kita coba untuk
juga berpartisipasi secara aktif gitu ya untuk membantu mereka untuk bisa mendaya upayakan ekonomi hijau gini untuk sesuatu yang apa namanya ada nilainya. Betul. Gitu ya. Yang saya maksud dari nilainya itu adalah tadi itu daur ulang kertas itu mereka bisa monetize, mereka bisa perjualbelikan dan banyak hal lain yang kita lakukan di kalangan mahasiswa. Ya, justru BNI Sekuritas ini menanamkan ataupun membangun ESG di kalangan mahasiswa yang generasi muda karena memang generasi ini akan menjadi penerus ya Pak ya ke depannya. Memang itu rencana kita. Kalau kita tidak mulai bukan hanya dari ekonomi hijau tapi juga financial literacy. Itu adalah scope yang kita fokuskan di kalangan mahasiswa, gitu ya. Tentunya itu kalau kita tidak lakukan itu, tentunya mereka akan ada suatu knowledge gap di kedepannya. Nah ini yang kita coba untuk hindari. Baik, Pak Agung, tadi kita sudah berbicara tentang ESG secara general. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan capaian dari BNI Sekuritas di tahun 2023 dan proyeksi di tahun depan, namun usai jeda ya, Pak Agung ya. Ya. Pemirsa, 60 Minutes with BNI Sekuritas akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam 60 Minutes with BNI Sekuritas. Pak Agung, tadi kita sudah membahas mengenai berbagai capaian yang sudah dilakukan oleh BNI Sekuritas, seperti dari Beyond yang selalu customer oriented, lalu juga tadi ada berbagai inisiatif ESG yang sudah dilakukan oleh BNI Sekuritas. Nah, sekarang kita sudah memasuki akhir tahun 2023, Pak. Seperti apa capaian target dan capaian bisnis overall di tahun 2023? Baik, yang pertama adalah dari sisi investment banking. Kita lihat di sini memang di tengah pasar dari investment banking yang agak sedikit melemah gitu, kita berhasil memberikan beberapa pencapaian seperti misalnya kita sudah berhasil untuk masuk ke dalam top 5 berdasarkan Dealogic dari sisi market share berdasarkan fee. Itu naik peringkat dari 10 di tahun sebelumnya. Kita juga mendapatkan beberapa penghargaan, salah satunya adalah dari sisi Alpha Southeast Asia, Small to Medium Corporate Finance House, dan juga Asia Banking Finance untuk most innovative solutions atau deal. Tentunya ini juga berdampak kepada pendapatan kita, revenue kita, khusus untuk IB itu dampaknya adalah kita mendapatkan sudah melampaui target kita untuk tahun ini. Di institutional markets itu kita juga sudah melakukan banyak sekali perbaikan dari sisi pertumbuhan di revenue, kita nggak bisa sebutkan angka, tapi dari sisi growth itu triple digit growth. Dan kita juga sedang mengharapkan ada satu publikasi asing yang akan memberikan kita award untuk institutional markets maupun juga untuk research kita. Tentunya banyak sekali yang kita harus lakukan untuk improve performance kita di tahun 2024. Dan memang pertanyaan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa melakukan perbaikan yang lebih signifikan dari apa yang kita sudah dapatkan di tahun 2023 atau paling enggak mempertahankan posisi kita. Baik, tadi Pak Agung menyebut bahwa sudah ada sejumlah penghargaan internasional yang dicapai, seperti ada Alpha Southeast Asia dan juga ASEAN Banking Finance. Kedepannya apakah ada achievement tertentu Pak yang ingin dicapai? Kalau misalnya yang kita fokuskan itu adalah achievement dari sisi kepuasan pelanggan. Apakah itu pelanggan di investment banking, berarti pelanggan korporasi maupun juga pelanggan di di institutional investor maupun juga di retail investors. Jadi berbagai perbaikan yang kita lakukan di perusahaan itu sangat berhubungan dengan tingkat kepuasan mereka. Yang namanya penghargaan itu lebih secondary buat kita gitu, karena dengan sendirinya kalau kita melakukan perbaikan di perusahaan apakah dari sisi bisnis maupun dari sisi tata kelola, penghargaan itu akan datang dengan sendirinya.
Baik, berarti tetap yang pertama ini kepuasan pelanggan ya Pak ya, customer satisfaction. Karena untuk pelanggan lah kita ada. Baik Pak Agung, tadi kita sudah berbicara tentang tahun 2023. Kalau sekarang kita berusaha untuk menakar outlook 2024. Kita tahu bahwa di 2024 ini ada peluang dan risiko yang muncul karena tahun 2024 merupakan tahun politik. Ada pemilu di dalam negeri dan juga ada pemilu di beberapa negara-negara lain. Bagaimana pandangan BNI Sekuritas tentang peluang dan risiko yang mungkin muncul? Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi keputusan investasi? 2024 menurut saya merupakan tahun yang cukup tricky untuk pasar modal. Ya. Karena sebetulnya bukan karena faktor pemilu di Indonesia ataupun juga pemilu di negara-negara lain, tapi lebih karena tingkat suku bunga tinggi itu masih menghantui perekonomian global dan juga di Indonesia. Memang dari sisi tingkat pertumbuhan ekonomi akan kembali ke normal, tapi tentunya kita harus melihat juga dari sisi pertumbuhan ekonomi itu apakah akan sustain dan juga apakah itu akan cukup untuk menimbulkan appetite dari para investor untuk berinvestasi. Jadi kalau saya lihat untuk tahun 2024 di sini kita sangat fokus sekali untuk di IB, itu untuk bisnis di advisory. Yes, kita juga masih tetap mencari mandat-mandat dan in fact kita punya beberapa mandat untuk penerbitan obligasi maupun juga penerbitan saham IPO. Tapi kondisi market itu sangat tergantung sekali bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan tingkat suku bunga di Indonesia itu akan berada di tahun 2024. Tentunya yang upaya yang kita lakukan adalah untuk memperbaiki dari sisi operational resilience. Kita investasi cukup besar di bidang teknologi. Kita coba untuk bukan hanya membangun platform digital kita, tapi kita juga coba untuk memperbaiki proses digitalisasi proses dari ujung ke ujung dengan harapan bahwa kita akan bisa mendapatkan efisiensi yang akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba dan kinerja perusahaan. Baik, tapi kalau Pak Agung melihatnya berarti dari tahun politik tidak terlalu berpengaruh begitu ya Pak ya? Kita sudah melewati tahun politik beberapa kali gitu ya, sejak selesainya zaman Orde Baru, dan kita sendiri juga melihat sebetulnya di saat-saat tahun politik gitu, itu kita bisa kok untuk menerbitkan saham melalui IPO ataupun juga obligasi melalui IPO. Jadi saya rasa sih politik itu bukan sesuatu yang menjadi concern atau kekhawatiran buat kita pelaku pasar modal gitu ya. Tentunya yang berkontestasi di hari ini semuanya sudah tahu. Pasar modal itu selalu berhubungan dengan informasi. Betul. Semua orang udah tahu apapun informasi akan di price in. Apapun economic policy dari masing-masing calon akan terrefleksikan di harga gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya pemilihan umum bukan sesuatu hal yang mengkhawatirkan buat kita di BNI Sekuritas. Baik, tadi kan kalau dari tantangannya Pak ya, Pak Agung melihat tidak ada concern dalam tahun politik ini. Kalau kita melihat peluangnya Pak, ada beberapa konsensus yang bilang bahwa dari historis justru dengan adanya belanja pemilu yang akan meningkatkan daya beli masyarakat, justru pasar akan semakin bergairah. Apakah Pak Agung juga sepakat? Well, saya sangat sepakat sekali karena di setiap kali pemilu gitu ada fiscal spending, terutama yang mengarah kepada konsumsi. Kalau misalnya memang itu ada di tahun 2024 ya tentunya akan menjadi positive boost buat perekonomian dan dengan sendirinya juga buat pasar modal. Jadi ya kita lihat aja karena untuk tahun ini sebetulnya kontestasinya itu adalah perubahan kepada kepemimpinan baru. Jadi
bagaimana nanti kepemimpinan yang sekarang itu bisa menggariskan dari sisi perekonomian, meskipun itu akan berganti ke kepemimpinan. Nah, itu merupakan hal yang sangat penting sekali untuk perbaikan kinerja ekonomi dan juga pasar modal di Indonesia. Baik, itu kalau untuk secara general. Kalau dari BNI Sekuritas, what can we expect in 2024? Yang pasti kita akan sangat aktif sekali di bisnis investment banking dan juga di bisnis institutional markets, apakah itu institutional equities maupun juga institutional fixed income. Retail markets kita melakukan berbagai perbaikan dari sisi sistem, apakah itu core system, trading engine kita, dan juga dari sisi aplikasi kita yang akan completely live di tahun 2024, dan harapannya itu dengan segala perbaikan yang kita lakukan di retail markets itu akan berbuah hasil di 2024. Kita juga tadi saya bicara mengenai digitalisasi dari operation kita gitu ya, dan itu harapannya juga akan mulai kick in di tahun 2024, dan di 2 tahun kita perbaiki tata kelola, dan di 2004 onwards sampai 5 tahun ke depan adalah kita fokus pada peningkatan kemampuan bisnis kita. Baik, Pak Agung, terakhir apa harapan BNI Sekuritas dalam menghadapi tahun 2024? Apakah mungkin ada suggestion untuk pemerintah atau mungkin suggestion untuk para investor di tahun 2024? Yang pasti kalau misalnya untuk pemerintah, setiap dari paslon punya punya programnya masing-masing, dan kebanyakan mirip-mirip gitu ya. Tapi yang pasti pesan untuk para investor adalah kita sudah melalui berbagai perubahan dari pemerintah, dan setiap kali ada perubahan pemerintah secara track record itu selalu ada perbaikan dari sisi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan juga perbaikan dari ekonomi. Dan itu kita sudah lihat, kita sudah menghadapi krisis di saat pandemi dengan baik sekali. Resiliensi dari para masyarakat di saat krisis itu juga sangat membantu sekali dalam perbaikan ekonomi, dan tentunya itu seharusnya akan memperbaiki kepercayaan investor di Indonesia. Kita sangat berharap sekali mereka tetap berinvestasi di Indonesia, apakah berinvestasi di pasar keuangan maupun juga dari sisi investasi strategis foreign direct investment Indonesia. Jadi harapan saya sih setelah kontestasi politik selesai, ya kita akan balik lagi ke mode di mana investasi akan kembali lagi ke Indonesia dan membantu perbaikan atau pengembangan ekonomi Indonesia ke depannya. Ya, berarti outlook-nya optimis ya Pak ya, positif. Kita selalu optimis. Kita we went through the worst actually. Jadi yang kita lihat ke depannya akan lebih optimis untuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak Agung Prabowo, Direktur Utama BNI Sekuritas atas waktunya bersama kami dalam 60 Minutes with BNI Sekuritas. Terima kasih. Pemirsa, kalau tadi kita mencatat beberapa catatan dari dialog kita bersama Pak Agung, tadi salah satunya ialah saat ini ekonomi Indonesia sedang berada di recovery ya Pak ya, di tengah ketidakpastian global, kita ini masih resilient secara ekonomi dan right on track. Lalu tentu saja dengan pertumbuhan teknologi yang dinamis, BNI Sekuritas melalui produk unggulannya Beyond terus berorientasi kepada customer, dan tentunya BNI Sekuritas juga memanfaatkan potensi generasi muda yang besar dengan dibekali dengan literasi dan juga inklusi keuangan tanpa mengacukan dari nilai-nilai ESG itu sendiri. Dan untuk di tahun 2024 memang tahun politik ini akan terjadi, namun BNI Sekuritas tidak melihat tahun politik ini menjadi sebuah concern, melainkan menjadi sebuah peluang untuk menggairahkan pasar. Dan tentunya di tahun 2024 BNI Sekuritas optimis dan akan terus berorientasi kepada kepuasan dari para pelanggan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan 60 Minutes with BNI Sekuritas bersama saya Puja Lestari. Terima kasih dan sampai jumpa.